Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara Cinta Curhatan Indah tentang agama yang muda punya kajian. Nah teman-teman, topik hari ini adalah tentang misteri makhluk goib season 2. Nah buat teman-teman yang kemarin belum nonton nih yang pertamanya gimana, supaya lebih nyambung, teman-teman bisa nonton di episode yang minggu lalu yang bisa tonton di YouTube Umatul Firdaus. Nah hari ini kita udah banyak pertanyaan sebenarnya terkait makhluk-makhluk gaib lebih lanjut gitu, dan juga alam gaib. Nah hari ini juga udah ada Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam suasana horor nih karena kita mau bahas tentang makhluk gaib dan alam gaib yang kemarin juga sudah disebutkan, kayak jin, setan. Dan juga sebenarnya kan bukan cuma itu ya, ada akhirat, ada percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, itu juga termasuk iman kita kepada hal-hal gaib gitu. Nah Ustadz mangga mau langsung aja ini tanya Siap. supaya teman-teman nih nggak penasaran lagi nih. Ustadz kemarin kan kita ngomongin tentang jin dan setan, betul? Nah jin dan setan tuh sebenarnya kemarin Ustadz udah ngomong sih tempat tinggal di mana. Sekarang dia mau nanya, emang dia makan Ustadz? Nah kayak gitu-gitunya mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Teman-teman sekalian, jadi bahasan kayak kita terkait dengan tema ini sebetulnya nggak horor-horor banget gitu ya. Jadi kita ingin meluruskan saja teman-teman sekalian ya, bahwa ya memang makhluk-makhluk tersebut itu ada. Yap, ya, gitu. Makhluk gaib itu ada, Allah jelaskan ada setan, kemudian juga ada jin dan sebagainya. Nah, jin apakah mereka punya keyakinan? Ya. Jin itu punya keyakinan. Ada wa anna di dalam surat Al-Jin, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada mereka kelompok yang muslim, ya. Ada juga mereka kelompok yang durhaka. Nah, mereka yang muslim itu mereka hadir ketika Nabi SAW membacakan Al-Qur'an. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Katakanlah ya Muhammad, telah diwahyukan, kan gitu ya, telah diwahyukan kepadamu bahwa nafar itu sekelompok jin, sekelompokan jin. Ada yang mengatakan 7 orang, 8 orang, ada yang mengatakan begitu. Sekelompok jin, mereka mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan olehmu, gitu. Jadi bisa jadi kalau ada orang lagi ngaji, ada jin di situ. Tapi jinnya baik ya Ustadz ya. Iya, jin muslim kan jin gitu. Muslim. Sehingga si jin ini mengajak yang lain supaya masuk Islam gitu. Ada jin yang qasitun, nah jin yang durhaka. Nah, jin yang durhaka ini yang biasanya yang memang tugasnya mengganggu manusia. Ya, gitu. Supaya apa? Intinya sih gini, mereka tuh supaya manusia berbuat syirik kepada Allah gitu. Sekarang gini, kita bisa nggak minta bantuan sama jin? Bisa. Ya. Dalilnya jelas, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Bahwa ada sekelompok manusia, mereka meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Mereka siap bantu, mereka siap bantu. Dini misalkan minta bantuan sama mereka. Aku nggak mau, makasih Allah. Cukup Allah saja. Masya Allah, di iman tingkat tinggi ini. Ya. Amin. Gitu. Jadi ketika orang minta bantuan sama jin, jin mau. Gitu. Siap, saya bantu Anda. Tapi kata jin, wani piro kan gitu. Ya. Jadi mereka mau bantu kita, tapi apa yang akan kita serahkan untuk mereka? Makanya biasanya mereka suka minta, tolong dong, misalkan sembelihin apa gitu kan, sembelihin binatang atau siapkan apa. Nah, ketika kita menyembelih binatang bukan karena Allah, apa itu? Syirik. Kita sudah jatuh, sudah terjebak gitu. Ya, jadi tujuannya mereka memang begitu. Tujuannya supaya kita terjebak, ikut kepada jalan-jalan mereka. Mereka sudah berhasil. Gitu. Semoga ya. kita semua dijauhi ya Allah. Iya, benar kan Ustaz? Iya, ya kita ya nggak perlu kemudian kita meminta perlindungan kepada jin, tapi kita hendaklah minta perlindungan kepada Allah yang menciptakan mereka, gitu. Ya. Nah, ada juga misalkan apakah mereka makan, dari pertanyaannya? Iya, mereka makan. Apakah mereka makan? Nabi menjelaskan, ya, kata Nabi, kul washrob biyaminika. Makan, minum pakai tangan
kanan. Fa inna syaitona ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi setan itu minum dan makan pakai tangan kiri. Oh, berarti bukan ketika kita makan pakai tangan kiri itu setan jadi makan makanan kita, bukan ya Ustaz? Tapi kita jadi menyerupai setan gitu. Menyerupai kebiasaan mereka makan gitu. Ya, makanya kan ketika ada seseorang dihidangkan makanan, kemudian dia langsung makan gitu. Kata Nabi, sudah baca bismillah belum? Belum. Itu sudah pertengahan ya. Nabi mengajarkan sebuah doa, ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Kata Nabi, ketika dia mengucapkan doa itu, setan memuntahkan makanannya. Gitu. Ya, jadi kalau kita makan ya nggak baca doa, nggak menyebut bismillah, itu setan makan bareng kita. Gitu. Dini tidur nggak baca doa, tidur bareng jin. Ya. Suka lupa Ustaz, suka tibra gitu langsung tidur. Gitu, iya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita kan gitu. Mau makan kita baca bismillah, mau tidur kita baca bismillah kan gitu. Supaya memang ya aktivitas kita juga ada nilai-nilai ibadah gitu. Ya. Betul. Termasuk terlindungi dari gangguan-gangguan mereka. Tuh, nih teman-teman nih. Gimana udah terjawab ya, ternyata mereka makan kalau misalnya kita pakai tangan kiri ya Ustadz ya, ikut makan. Jadi kita membiasakan diri untuk selalu baca bismillah ya Ustadz ya, supaya kita terjauh dari gangguan mereka. Nah, satu lagi ada pertanyaan lagi Ustadz, karena ini banyak banget nih info-info biasa ya kalau di internet kadang tuh banyak hoaxnya. Kita tanyakan sama Ustadz, jin tuh bisa menyakiti manusia atau enggak sih Ustadz? Menyakiti ya, gimana cara menyakiti? Ada yang aku pernah dengar katanya kayak hamil sama jin gitu. Aku kan jadi kayak takut ya, mana Hamil sama jin. Jin. Ya. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah tidak akan terjadi ya. Gitu. Ya memang ada cerita-cerita begitu, tapi kan? Allah alam benar atau tidaknya gitu ya. Gitu. Jadi memang pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi, tapi bukan hamil sama jin. Jadi ada suaminya pergi, ya. Suaminya pergi. Nah kemudian beberapa hari ketika suaminya pulang, tiba-tiba istrinya lagi di luar gitu, di luar rumah. Kaget kenapa istrinya di luar kan gitu. Ketika tanya ada apa, ternyata di kasurnya ada ular. Ya, di kasurnya ada ular di zaman Nabi itu. Akhirnya sama si suaminya kesal tuh sama ular itu, dibunuh langsung. Ya, ternyata itu bukan ular. Itu jin yang menyerupai ular. Nah, dalam riwayat tersebut akhirnya si ular balas dendam. Ya, gitu. Si ular balas dendam dan akhirnya si orang itu pun meninggal dunia. Artinya gini, kalau misalkan kita memang tidak sengaja, ya kan kita nggak tahu ya. Kita nggak sengaja, maka ya udah kita minta pertolongan sama Allah, kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita masuk sebuah tempat yang kita nggak tahu apakah mereka ada di situ atau enggak kan gitu ya, kita minta sama Allah. Kalaulah memang mengganggu mereka ya, bahasa Sunda mah wayahna. Nah ini kan alam kita bukan alam mereka kan gitu ya. Jadi silakan Anda tinggal di sini, jangan ganggu atau Anda pergi karena saya akan menempati tempat ini kan gitu. Ya. Jangan takut teman-teman, karena sebenarnya mereka itu memang bukan alamnya bukan di sini gitu. Ketika mereka di sini berarti mereka yang salah gitu ya Ustaz ya gitu. Jadi gini Den, ketika mereka misalkan menyakiti manusia, sebetulnya susah juga mereka menyakiti. Karena beda alam juga ya Ustaz. Iya, beda alam. Dan sekarang bayangin aja kalau misalkan manusia disakiti sama jin misalkannya, kita kan nggak bisa melihat mereka. Tiba-tiba ada orang mati dibunuh gitu, ya, sama jin, mati kayak gitu, kan enak banget gitu mereka ya, karena kita nggak bisa melihat mereka. Nah artinya bahwa mereka pun nggak akan sembarangan gitu, ya tidak akan sembarangan melakukan sesuatu kalau manusianya yang tidak memulai. Ya, gitu. Iya, maka kita minta pertolongan sama Allah. Ya. Oh, memang yang pertama memang harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Betul. Ustaz. Nah, sekarang terus apa yang terlarang bagi kita nih Ustaz? Sebagai manusia terkait dengan jin. Misal boleh nggak kita ngobrol gitu misalnya, aduh nggak ada teman ngobrol gitu. Udah ke tempat kosong gitu. Emang nggak ada teman gitu. Harus ngobrol. Ya, jadi gini, pertama apa yang terlarang itu satu, kita tidak boleh menyembah kepada mereka. Oh iya. Ya, semoga kita jauhkan ya Ustaz. Ya, karena ada manusia-manusia yang menyembah kepada mereka. Ya. Jadi gini, dalam sebuah riwayat itu, di sebuah tempat itu mereka berpenghuni di situ. Kemudian datang sekelompok musafir atau sekelompok orang. Awalnya si jin ini nggak ada masalah gitu. Tapi ketika orang ini kemudian minta izin dan sebagainya gitu ya, kemudian ngasih sesuatu, mereka seneng gitu.
Ya mereka senang. Akhirnya ya kalau bahasanya mah ya mereka si jin itu kagok gitu. Jadi diganggu sama mereka apakah dengan penampakan atau sebagainya gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kita nggak usah menyembah mereka ya. Cukup yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul setuju. Ya. Kemudian yang kedua, larangan bagi kita ya. Kita jangan minta perlindungan kepada mereka. Ya. Seharusnya kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, bukan minta perlindungan kepada mereka. Itu yang keliru. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Jin, fazaduhum rohaqa. Ketika manusia minta perlindungan kepada jin, itu maka justru akan menambah durhaka, menambah dosa buat mereka. Ya, jadi kita yakin ada, tapi sudah masing-masing saja. Alam kita di sini, alam mereka di sana gitu. Nggak usah kemudian kita repot-repot ganggu ya, gitu kan? Ya, gitu. Nah biasanya ya manusia itu kan kadang seringkali pengen instan ya. Akhirnya pengen instan, pengen kaya instan, datang kan gitu ya, minta bantuan ke mereka, pengen dapat jodoh cepet ya, datang ke mereka minta bantuan dan sebagainya gitu. Padahal setiap kita punya jin, Dini pun punya jin. Maksudnya? Iya, masing-masing kita punya jin. Jin apa? Jin korin. Iya. Itu dari aja jelas, hadisnya jelas. Kullu mauludin wukilalahu qarinuhu. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi ditemani oleh korin. Korin itu adalah jin yang menempel pada diri kita. Buat apa? Maaf ya mau nanya nih, buat apa Ustaz itu tujuannya? Jadi memang tujuannya buat apa? Ya tujuannya memang si jin ini dia akan terus mengganggu manusia supaya manusia berbuat buruk, berbuat dosa. Ya. Pelan-pelan kita takut ngerani. Ya, jadi memang mendorong kita untuk berbuat itu. Ya, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau pun punya korin? Kata Nabi, sama, aku pun punya korin. Hanya kalau korin yang ada pada diriku sudah masuk Islam. Jadi tidak mengajak kepada keburukan. Atau enak ya, bukan begitu. Itu kan Nabi dijaga oleh Allah, gitu. Ya, makanya setiap orang tuh pasti ada bisikan-bisikan itu. Sesoleh apapun orang itu pasti ada bisikan-bisikan untuk berbuat keburukan. Ya, jadi ada dorongan untuk berbuat keburukan, dorongan untuk berbuat kebaikan. Gitu. Semoga yang banyaknya ada dorongan untuk menjadi kebaikan ya Ustadz. Insya Allah. Nah ini untuk teman-teman mungkin udah lebih paham sekarang Ustadz. Dan lebih hati-hati juga ya dalam meminta. Karena kita hanya meminta pertolongan dan apapun itu sebenarnya ke Allah. Jangan sampai tertipu iklan-iklan bohong itu ya Ustadz. Iklan apa? Iklan untuk menyembah jin. Ya. Iya, jangan percaya karena sebenarnya nanti semuanya pertolongan Allah gitu ya Ustadz. Iya, ya. Gitu. Terakhir nih. Ya, Ustadz. Dulu ada rumah kosong ya di zaman sahabat itu ada rumah kosong. Semua orang nggak ada yang berani untuk tinggal di situ. Ya, tapi tiba-tiba ada seorang anak muda yang soleh, dia seorang musafir. Karena zaman dulu mungkin susah cari hotel ya, cari penginapan. Gitu. Akhirnya disarankan oleh penduduk di sana, tuh ada rumah kosong di situ. Oke, mangga si pemuda soleh ini dia kemudian tinggallah di situ. Ya, nah dia minta perlindungan sama Allah. Jadi selama ini masyarakat bilang, wah di situ ada ini ada gitu ya, mencek bahasa orang mah ya kuntilanak, genderuwo, pocong dan sebagainya gitu. Dia tidur di situ. Sebelum dia tidur dia membaca ayat kursi, dia baca Al-Baqarah gitu ya. Kemudian dia baca Al-Falaq, An-Nas gitu. Malam tidur di situ nggak ada gangguan sama sekali. Ya. Jadi intinya apa? Penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi nggak usah dilebay-lebaykan gitu ya. Justru kalau mereka diangkat gitu ya, apalagi diviralkan gitu, itu mereka seneng tuh ya. Misalkan di ini nih, di satu tempat misalkan ada melihat penampakan gitu, jadi ceritakan ke orang, itu mereka semakin seneng gitu ya. Jadi nggak usah ceritain. Kawan-kawan saya juga sering gitu ya, tapi mereka cerita cerita sama saya aja gitu ya. Sudah saya bilang nggak usah ceritakan gitu ya, dan udah biasa aja, normal gitu. Janganlah membuat senang jin ya teman-teman nih ya, jangan dibuat viral, jangan dibuat gitu. Viral gitu. Nah gitu nih teman-teman. Nah Ustadz sepertinya waktunya udah habis juga. Terus kayaknya udah banyak banget nih pengingat buat kita tentang makhluk-makhluk gaib, jin dan setan dan yang lainnya, dan apa harus kita lakukan. Dan ternyata memang semuanya gimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah, berlindung kepada Allah, karena memang semuanya juga milik Allah dan mereka sebenarnya tidak mengganggu kita gitu ya Ustadz ya, karena kita berbeda alam, itu yang harus diingat dan harus diluruskan, betul Ustadz. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa nonton untuk episode minggu depan
Pasti penasaran kan temanya tentang apa lagi? Nah, jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.